tuh ada dari definisi industri 4.0 ini. Nah, industri 4.0 ini merupakan revolusi industri generasi keempat yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital, otomatisasi, dan integrasi sistem cerdas dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Nah, teknologi utama yang mendukung era ini juga meliputi dari Internet of Things atau IoT, terus ada Big Data, terus ada Artificial Intelligence atau AI, terus ada Cloud Computing, terus ada robotika, terus ada blockchain juga, dan ada cyber physical system juga. Nah, bagi dunia bisnis juga ini, industri 4.0 bukan sekedar penggunaan mesin modern, melainkan tuh transformasi menyeluruh terhadap cara perusahaan beroperasi, terus berinovasi, dan berinteraksi dengan konsumen maupun mitra usahanya. Nah, selanjutnya tuh ada pengertian dari industri 4.0 ini. Nah, menurut Herman DKK mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 ini adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya tuh saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time, di mana saja dan kapan saja dengan pemanfaatan dari IT atau teknologi informasi berupa internet dan GPS, atau ada IoT juga dan ada iOS juga guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien. Terus juga dari istilah industri 4.0 ini secara resmi lahir di Jerman, tepatnya saat diadakan Hannover pada tahun 2011, di mana negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini. Dan di situ industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan perencanaan pembangunan yang disebut dengan high-tech strategi 2020. Kemudian kebijakan itu digunakan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi negara terdepan dalam dunia manufaktur. Selanjutnya tuh ada contoh penerapan di dunia bisnis ini. Nah, di sini tuh ada 3 ya kan. Yang pertama tuh ada sektor manufaktur. Nah, contohnya tuh di dalam sektor manufaktur ini ada perusahaan otomotif yang memulai mengadopsi konsep smart factory yang mengintegrasikan sensor IoT, robot, dan kecerdasan buatan untuk mengawasi jalannya produksi secara otomatis dan akurat. Nah, dan dari hal itu menjadikan proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien, serta mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Terus yang selanjutnya itu ada dari sektor retail. Nah, contohnya itu seperti dari perusahaan e-commerce kayak dari Shopee, Tokopedia yang menggunakan data konsumennya untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, sekaligus menghadirkan sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi dalam 24 jam secara penuh. Terus selanjutnya tuh ada dari sektor transportasi. Nah, contohnya tuh seperti dari aplikasi Gojek atau Grab yang telah mengubah cara masyarakat menggunakan layanan transportasi dengan menghadirkan kemudahan pemesanan melalui ponsel, terus dari integrasi pembayaran digital, terus juga dari ada layanan tambahan seperti kayak pesan antar, makanan, terus juga paket-paket seperti logistik juga. Selanjutnya tuh ada dari tantangan industri 4.0 ini. Nah, pasti kan setiap kita akan membangun bisnis kan pasti ada tantangannya ya kan. Nah, salah satu tantangan utamanya yaitu adalah dari ketersediaan sumber daya manusianya atau SDM-nya yang memiliki keterampilan digital seperti analisis data, pemrograman, dan penghasilan sistem berbasis teknologi. Nah, perusahaan ini harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM-nya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, selain itu juga investasinya untuk membangun infrastruktur teknologi canggih seperti IoT, terus ada cloud juga, dan AI yang membutuhkan biaya yang besar. Terus juga yang sering kali ini menjadi hambatan bagi usaha kecil dan menengah seperti UKM juga. Dan dari sisi keamanannya juga itu meningkatkan digitalisasi membuat perusahaan rentan terhadap serangan cyber, pencurian data, dan peretasan sistem. Nah, dari hal itu juga menuntut adanya strategi keamanan digital yang kuat dan berkelanjutan juga. Baik, saya Muhammad Fatan Yazrayasa. Saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini kita membahas perkembangan teknologi industri 4.0. Nah, perkembangan teknologi adalah tanda utama dari revolusi industri 4.0
Jika pada masa lalu revolusi industri ditandai dengan kayak mesin uap, listrik, dan komputer, maka pada era ini ciri khasnya adalah penggunaan teknologi digital yang serba cerdas dan saling terhubung. Teknologi ini membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan banyak proses yang bisa berjalan otomatis dan sudah pasti juga lebih efisien. Di sini ada beberapa teknologi yang menjadi ciri utama industri 4.0. Yang pertama ini ada 10. Yang pertama ini ada Internet of Things, dan yang kedua ada Big Data and Analytics, dan yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning, dan yang keempat ada Cloud Computing, yang kelima ada Cyber Physical System atau CPS, dan yang keenam ada robotika dan otomatisasi, yang ketujuh ada additive manufacturing atau 3D printing, yang kedelapan ada blockchain, dan yang kesembilan virtual reality atau VR dan AR, dan yang terakhir ada cyber security. Selanjutnya di sini ada ciri utama dari revolusi industri 4.0. Nah, yang pertama ini ada Internet of Things atau IoT. IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik melalui jaringan internet sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Nah, ini tuh singkatnya IoT ini membuat barang-barang bisa ngobrol lewat internet. Misalnya smartwatch yang bisa cek kesehatan kita, atau mesin pabrik yang saling terhubung. Nah, dengan ini nih, dengan IoT ini kita bisa mengontrol dan memantau sesuatu dari jarak jauh secara cepat dan praktis. Nah, yang kedua ada Big Data dan Analytics. Nah, setiap hari kan kita pasti menghasilkan banyak sekali data, misalnya dari belanja online atau media sosial. Teknologi Big Data membantu mengolah data itu menjadi informasi penting. Hasilnya bisa dipakai untuk memberikan rekomendasi produk atau mendeteksi penipuan di bank. Nah, Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar dan beragam, sedangkan analytics adalah proses mengolah data tersebut untuk menemukan pola, tren, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML. Nah, di sini AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin meniru kemampuan berpikir manusia, sementara ML atau machine learning adalah cabang dari AI tersebut yang membuat mesin dapat belajar sendiri dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Contohnya tuh seperti chatbot yang bisa menjawab pertanyaan, atau ya ChatGPT, atau aplikasi yang bisa memberi rekomendasi seperti lagu dan film. Nah, ini teknologi yang memudahkan pekerjaan kita tuh juga lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya ada cloud computing. Ini adalah layanan komputasi berbasis internet yang menyediakan penyimpanan dan aplikasi secara fleksibel dan on demand. Jadi seperti penyimpanan dan komputer online yang bisa diakses kapan aja, misalnya Google Drive untuk menyimpan file, dan Netflix yang bisa nyediain film tanpa harus simpan di laptop atau download dulu, kan lama tuh. Nah, ini kelebihannya juga pasti ya fleksibel tadi dan hemat biaya, tapi harus hati-hati soal keamanan datanya. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ini ada Cyber Physical System atau CPS. CPS adalah sistem yang mengintegrasikan dunia fisik dengan dunia digital melalui sensor, jaringan, dan kecerdasan buatan untuk menciptakan proses yang lebih cerdas dan efisien. Nah, ini contohnya misalnya mobil tanpa sopir seperti Tesla sekarang yang bisa berjalan sendiri gitu, autopilot, atau pabrik pintar yang mesinnya terhubung ke internet.
Nah, ini juga udah pasti sistem ini ngebikin pekerjaan lebih efisien dan aman gitu. Oke, kita next ke slide berikutnya. Di nomor 6 ada robotika dan otomatisasi. Robotika adalah teknologi yang mengembangkan mesin cerdas untuk melakukan tugas tertentu, sedangkan otomatisasi adalah penggunaan sistem atau robot untuk menggantikan pekerjaan manusia agar lebih cepat, presisi, dan aman. Contohnya seperti pabrik Toyota ini menggunakan robot untuk merakit mobil agar lebih cepat dan presisi. Dan juga seperti Amazon yang kayak JNE gitu-gitu. Ini gudangnya mereka sudah memanfaatkan robot pengantar barang agar proses logistiknya ini lebih efisien. Nah, ini udah pasti robotika dan otomatisasi ini udah dipakai luas di dunia industri. Nah, yang ketujuh ada additive manufacturing atau 3D printing. Ini adalah teknologi manufaktur yang menghasilkan objek nyata dengan cara mencetak lapisan demi lapisan dari desain digital. Nah, contoh nyatanya seperti pencetakan implan medis khusus yang sesuai dengan kondisi tubuh pasien. Dan perusahaan otomotif seperti BMW menggunakan 3D printing untuk membuat suku cadang mobil dengan desain kompleks. Dan di Tiongkok dan Uni Emirates Arab, ini teknologi bahkan dipakai untuk membangun rumah dalam waktu yang jauh lebih singkat. Yang kedelapan, ini blockchain. Blockchain adalah teknologi pencatatan data terdesentralisasi yang aman, transparan, dan sulit dimanipulasi karena setiap transaksi tercatat dalam rantai blok yang saling terhubung. Nah, blockchain banyak dikenal melalui cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun, penerapannya itu jauh lebih luas. Misalnya Walmart, dia menggunakan blockchain untuk melacak asal usul produk makanan agar lebih transparan bagi konsumen. Dan di negara Estonia juga mereka menerapkannya dalam administrasi publiknya sehingga data pendudukan dan layanan digital lebih aman dan terpercaya. Selanjutnya ada yang kesembilan ada VR dan AR. VR adalah teknologi yang membawa pengguna masuk ke lingkungan digital sepenuhnya, sedangkan AR adalah teknologi yang menambahkan elemen digital ke dalam dunia nyata. Ini dalam bidang hiburan dan pendidikan, ini tuh VR dan AR ini banyak digunakan, seperti IKEA Place memanfaatkan AR untuk menampilkan furniture virtual di dalam rumah sebelum dibeli. Lalu juga Oculus Quest ini memberikan pengalaman bermain game seolah-olah berada di dalam dunia virtual. Lalu Pokemon Go, ini game ini menggabungkan dunia nyata dengan karakter digital kalau kalian tahu. Lalu kalau di bidang medis sementara ini VR ini dipakai untuk simulasi pelatihan operasi. Satu yang terakhir ada cyber security. Ini upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data digital dari serangan ancaman atau akses ilegal agar tetap aman dan terpercaya. Akhir dari semua teknologi ini membutuhkan cyber security sebagai pelindung utama. Misalnya mobile banking menerapkan sistem OTP atau one tap password untuk mencegah penyalahgunaan akun. Perusahaan besar menggunakan firewall untuk melindungi jaringan dari serangan cyber. Antivirus pun di komputer menjadi perlindungan dasar. Sementara sistem berbasis AI kini dikembangkan untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber secara lebih cepat. Untuk
untuk slide berikutnya itu ada dampak Industri 5.0 terhadap kinerja bisnis. Nah, untuk yang pertama itu ada peningkatan produktivitas dan juga efisiensi. Nah, di sini itu otomatis dan sistem cyber physical itu gunanya untuk mempercepat proses produksi dan juga meminimalkan kesalahan manusia atau human error, dan juga secara signifikan itu mempercepat lead time-nya dibandingkan dengan sebelum menggunakan yang namanya cyber physical, sehingga output yang dihasilkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan output sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua itu ada fleksibilitas dan juga kelincahan produksi. Di sini itu fungsinya itu untuk memunculkan kemampuan mass customisasi atau yang biasanya kita kenal itu kayak custom barang. Mungkin perusahaan itu memproduksi barang yang dipersonalisasi sesuai dengan keinginan kita atau permintaan kita, tanpa kehilangan efisiensi layaknya produksi massal lainnya. Kan kalau produksi massal lainnya itu diproduksi dengan jumlah yang sangat besar dengan spesifikasi yang sama, dan kita itu tidak bisa yang namanya itu merequest sesuai dengan keinginan kita, karena itu ada produk massal yang dijual dengan quantity yang banyak. Dan yang berikutnya itu ada penguatan daya saing global dan juga penurunan biaya operasional. Di ketiga ini, kecepatan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika pasar dan permintaan konsumen itu membuat perusahaan lebih tangguh dan kompetitif di kancah global. Terus juga terciptanya efisiensi optimal dalam memanfaatkan tenaga kerja, energi, dan juga bahan baku, kontribusi langsung pada pengurangan biaya operasional secara keseluruhan. Dan untuk yang keempat itu ada jaminan kualitas produk yang lebih baik. Nah, yang di keempat ini pemanfaatan sensor IoT dan analitik data secara real time itu memungkinkan kita itu untuk memantau dan deteksi dini terhadap penyimpangan kualitas. Misalnya kalau ada kualitas yang cacat atau bermasalah itu langsung kelihatan dan langsung disingkirkan, sehingga produk yang dihasilkan itu jauh lebih konsisten dan andal. Untuk slide selanjutnya itu ada dampak terhadap sustainability. Di sini tuh ada dari 3 sisi. Yang pertama itu dari ekonomi, yang kedua itu dari sisi lingkungan, dan yang ketiga itu ada dari sisi sosial. Kita bakal bahas dari yang sisi ekonominya dulu. Nah, untuk dari sisi ekonominya itu ada inovasi digital yang memungkinkan si perusahaan ini untuk mengurangi berbagai biaya operasional seperti pembelian material, energi, dan juga pengolahan limbah. Sekaligus itu menghindari mereka dari denda lingkungan melalui kontrol emisi dan limbah yang lebih baik. Nah, pada akhirnya, efisiensi rantai pasok dan peningkatan nilai tambah produk ini akan memperkuat kinerja serta daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Kalau dari sisi lingkungan itu ada predictive maintenance atau membantu mencegah kerusakan mesin yang bisa mencemari lingkungan. Nah, sementara logistik pintar itu menekankan konsumsi energi dan juga emisi dengan jalur distribusi yang efisien. Nah, si teknologi ini itu juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal, mendukung circular ekonomi melalui penggunaan kembali dan juga daur ulang material. Jadi tidak terlalu boros soal material karena bisa didaur ulang. Kalau dari sisi sosial itu ada revolusi. Nah, ini tuh membantu peluang kerja baru di bidang teknologi, tapi juga mengurangi pekerjaan manual. Nah, karena itu perusahaan itu perlu reskilling atau upskilling pekerja, sekaligus menerapkan praktik ramah lingkungan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk berikutnya itu ada dampak Industri 5.0 terhadap bisnis yang ada di global. Nah, Industri 5.0 ini membawa perubahan yang sangat besar pada perekonomian global, dan enggak cuma meningkatkan produktivitas, tapi juga mengubah model bisnis rantai pasok dan juga pola persaingan antar negara. Nah, teknologi digital ini seperti IoT, Big Data,
terus juga blockchain dan juga AI membuat rantai pasok lebih efisien dan responsif. Jadi bisa lebih cepat responsifnya, terus juga bisa lebih efisien. Sekaligus itu memungkinkan pengambilan keputusan cepat serta inovasi produk yang relevan. Jadi nggak cuma hanya itu aja. Nah, di bisnis global ini juga bergeser dari sekadar menjual produk fisik menuju layanan yang solusinya itu berbasis produk pintar yang terhubung sehingga persaingan ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem layanan. Selain itu juga ekosistem digital mendorong kolaborasi lintas negara, keterlibatan startup, hingga terbentuknya inovasi yang lebih terbuka dan juga inklusif. Nah, di sampingnya itu ada dampak utama dari industri 5.0 pada bisnis global. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas dan juga efisiensi. Jadi barang yang dihasilkan itu lebih efisien. Yang kedua itu ada inovasi produk, layanan, dan model bisnis. Nah, di era sekarang itu pasti kan banyak banget persaingan yang semakin gila-gilaan. Jadi kita perlu yang namanya inovasi produk yang lebih maju lagi. Terus juga yang ketiga itu ada transformasi rantai pasok global yang lebih transparan. Dan yang keempat itu ada daya saing yang ditentukan oleh adaptasi terhadap teknologi. Dan yang kelima itu ada kolaborasi internasional melalui ekosistem digital. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada dampak revolusi industri 5.0 bisnis yang ada di Indonesia. Kalau tadi kan kita bahas soal revolusi industri 5.0 yang ada di global, dan kalau yang ini saya akan bahas yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, revolusi industri 5.0 itu telah mempengaruhi berbagai aspek melalui dari pemerintahan, transportasi, pendidikan, hingga ekonomi dan bisnis. Nah, perubahan ini itu terlihat jelas. Misalnya di perusahaan itu dapat mengadakan rapat online melalui laptop atau ponsel. Contohnya itu sekarang tuh kita bisa meet melalui Zoom atau melalui Google Meet dan sebagainya. Nah, bagi pembisnis, revolusi ini itu sangat mempermudah kolaborasi dan juga berbagi data dengan pelanggan, terus juga produsen dan juga pemasok, sehingga meningkatkan produktivitas, daya saing, serta membuka peluang menuju ekonomi digital yang berkelanjutan atau sustainability. Nah, sebenarnya kalau untuk dampak positifnya itu hampir sama seperti yang global tadi, cuma untuk dampak negatifnya itu seperti uh, yang pasti ya PHK massal itu dan pergeseran tenaga kerja, karena kebanyakan tenaga kerja itu sudah digantikan oleh tenaga kerja robot. Contohnya itu seperti ada di perusahaan otomotif. Nah, sebagian besar itu tenaga kerja manusianya itu sudah digantikan oleh robot. Karena apa? Karena perusahaan itu bisa mengurangi efisiensi anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja manusia. Nah, yang kedua itu ada ketergantungan dan kerentanan teknologi. Dan kalau yang ketiga itu ada eksklusif ekonomi dan juga kesenjangan digital. Terus juga ada dampak sosial dan lingkungan yang tersembunyi, dan yang terakhir itu ada distribusi model bisnis konvensional. Nah, yang berikutnya itu ada dampak dan hambatan pada implementasi industri 5.0. Itu emang menghadirkan banyak peluang, namun juga membawa sejumlah dampak yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu investasi awal yang besar menjadi tantangan khusus bagi UMKM atau UKM yang terbatas modalnya, yang dimana mereka tuh hanya punya modal yang pas-pasan. Terus juga selain itu keterhubungan sistem menimbulkan risiko keamanan data, sehingga memerlukan perlindungan cyber security yang kuat, yang dimana kita tahu itu untuk membayar seorang cyber security itu nggak murah biayanya. Nah, dari sisi internal itu banyak perusahaan menghadapi resistensi organisasi karena perubahan budaya kerja yang tidak mudah diterima oleh banyak orang. Nah, ditambah keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan digital yang kurang, strategi transformasi yang jelas, terus juga infrastruktur, serta standar teknologi yang belum merata juga menyulitkan integrasi dengan sistem lama. Nah, lebih jauh, otomatisasi juga berpotensi menggantikan pekerjaan manual, sehingga memunculkan resiko sosial berupa ketimpangan antara perusahaan besar yang mampu berinvestasi dengan UKM yang tertinggal. Karena kalau perusahaan besar itu mereka mempunyai modal yang sangat besar, sangat berbeda dengan UMKM yang hanya memiliki modal yang terbatas.
Nah, untuk slide berikutnya ini ada studi kasus dari Tokopedia yang dimana itu Tokopedia ini sudah bergabung dengan ekosistem Goto Group pada tahun 2021. Nah, Tokopedia ini mengalami restrukturisasi besar untuk membangun ekosistem digital terpadu, menggabungkan layanan transportasi, pembayaran, dan juga e-commerce pada awal tahun 2024. Nah, TikTok ini mengakuisisi 75,1% saham Tokopedia, sehingga perusahaan kini itu dikendalikan bersama oleh TikTok dan tetap terintegrasi dengan Goto melalui layanan logistik, pembayaran, dan juga infrastruktur digital. Nah, restrukturisasi ini tuh meliputi apa aja sih? Jadi restrukturisasi ini tuh meliputi penggabungan unit fulfillment Tokopedia dengan layanan pengiriman Gojek melalui Goto Logistik. Nah, yang meningkatkan efisien pengiriman dan mengurangi biaya, layanan GoFood juga dapat diakses melalui aplikasi Tokopedia, sehingga pengalaman pengguna itu lebih praktis dan dukung teknologi cloud dan AI dari Google Cloud dan Alibaba Cloud itu turut memperkuat sistem rekomendasi dan juga keamanan dalam transaksi yang kita gunakan. Nah, dampaknya itu apa aja? Jadi dampak yang diterima itu seperti beban finansial untuk Goto itu berkurang, terus juga konsumen menikmati layanan lebih cepat dan juga aman, tetapi KPPU itu memperhatikan adanya potensi resiko konsentrasi pasar, khususnya itu menunjukkan pentingnya adaptasi bisnis digital melalui restrukturisasi teknologi dan kemitraan strategis untuk bertahan dan tumbuh di tengah persaingan global. Yang berikutnya itu ada penyelesaian Tokopedia. Dalam penyelesaian studi kasus Tokopedia ini pasca restrukturisasi itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada kolaborasi dengan regulator. Nah, di kolaborasi ini tuh tujuan itu untuk menjaga transparansi dan juga bersaing sehat agar UMKM dan konsumen itu tetap terlindungi. Terus juga ada sinergi layanan Goto dengan TikTok yang menggabungkan logistik pembayaran dan juga transportasi dan juga sosial e-commerce untuk pengalaman pengguna yang lebih praktis. Terus juga yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, big data, AI yang digunakan sistem rekomendasi analisis pasar dan juga keamanan dalam transaksi. Nah, yang keempat itu ada efisiensi dan inovasi. Di sini tuh tujuannya untuk mengurangi biaya serta program loyalitas promosi sehat dan juga layanan baru. Terus yang kelima itu ada pengembangan SDM atau sumber daya manusia, seperti dengan melakukan pelatihan karyawan di bidang digital, terus juga AI dan keamanan cyber atau cyber security. Terus juga ada keberlanjutan dan inklusivitas, yang dimana di sini itu ada mengoptimalkan logistik, ramah lingkungan, terus juga ada dengan mendukung UMKM dan juga jaga dampak sosial yang adil. Nah, yang terakhir itu ada dengan manajemen resiko. Dengan manajemen resiko atau antisipasi isu kedaulatan data, ancaman cyber, dan regulasi lintas negara. Nah, dengan ini semua, Tokopedia ini dapat bertahan dan tumbuh stabil sambil menerapkan prinsip revolusi industri 5.0 dengan keterhubungan data cerdas, integrasi digital fisik, inovasi berkelanjutan, dan pemberdayaan manusia serta dampak sosial yang inklusif. Berikut ini ada kesimpulan dari studi kasus Tokopedia. Jadi restrukturisasi Tokopedia melibatkan Goto dan juga TikTok itu menunjukkan bagaimana perusahaan e-commerce besar di Indonesia ini menyesuaikan diri dengan persaingan yang cepat dan pasar global yang dinamis. Nah, integrasi kepemilikan dan juga layanan itu nggak cuma mempengaruhi struktur bisnis, tapi juga teknologi operasional dan juga strategi pertumbuhan sekaligus memberikan manfaat bagi UMKM dan juga konsumen. Nah, pengguna teknologi digital seperti cloud computing, big data, dan juga AI itu mengembangkan SDM, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi strategis menjadi faktor utama dalam keberhasilan transformasi ini. Langkah-langkah tersebut itu mencerminkan prinsip revolusi industri 5.0 yaitu ekosistem yang terhubung, pengambilan keputusan berbasis data, integrasi digital fisik, inovasi yang berkelanjutan, pemberdayaan manusia, dan juga dampak sosial yang inklusif.